Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan GBI Home. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya mengucapkan semuanya untuk jemaat di tempat ini Merry Christmas. Selamat Hari Natal, biar damai Natal. Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua yang di rumah, yang melalui Zoom. Juga saya mengucapkan selamat Hari Natal. Di pagi hari ini kita bersuka cita, kita bersyukur, kita punya Allah yang baik. Kita bisa dapat merayakan kelahiran Tuhan Yesus di ibadah Natal kita pada siang hari ini. Saya menuntut semua untuk bangkit berdiri. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau tundukkan kepala dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dia telah lahir bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat keajaiban-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kelahiran-Mu di hati kami Tuhan. Sebab Tuhan, Natal ini tidak berarti Tuhan tanpa kasih-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Biar Tuhan jemaat-Mu di tempat ini dipenuhi dengan berkat-Mu Tuhan. Sukacita mengalir, boleh melimpah Tuhan atas umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Mari kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau naikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Dia yang layak disembah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa buat keajaiban-Mu Bapa. Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar.
pujianmu bagi Dia. Haleluya Yesus. Selamanya Raja atas segala. Namamu besar Tuhan. Dengan sungguh hatimu, mari sama-sama katakan layak dipuji. Oh, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sama-sama dengan sungguh katakan
Raja segala raja, Dia layak ditinggikan, Dia layak disembah. Yesus Kristus namanya. Belum tidak lebih sungguh lagi naikkan serukan Hosana, in the highest. Yes, thank you Jesus. Let our King believe tidak biar Engkau lahir di setiap hati kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini. Tiba saatnya kami mau bersorak, kami merayakan Engkau Tuhan, Raja segala raja. Mari semua orang yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Kita mau kasih salam dulu, samping kanan depan belakang kita mau katakan selamat hari Natal, Merry Christmas. Biar damai menyertai kita semua, kasih Tuhan menyertai kita semua. Saudara siap untuk memuji nama Tuhan, amin Bapak Ibu? Coba lambaikan tanganmu, sebab Tuhan Yesus telah lahir bagi kita. Dia mati buat kita, Dia bangkit untuk kita. Yeay, haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk, Dia bangkit bagi kami semua. Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala. Sekali lagi katakan, Dia lahir, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus sama kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Jemaat Tuhan saja mereka punya katakan Dialah, yes. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala. Katakan Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia Raja di atas segala raja, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Hari ini kita mau merayakan kelahiran Tuhan kita. Amin saudara. Coba dilihat dulu samping kanan depan belakangnya, kita katakan Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa, kita rayakan. Kita mau bernyanyi glory bagi Dia. Mari saudara bertepuk tangan di atas kepalamu. Hey.
kita harus lebih dahsyat. Amin Bapak Ibu. Coba ya, kita coba dulu. Mari serukan, serukan. Ya kayaknya baru 5 orang nih saudara. Sekali lagi ya, yang di belakang, ayo siap-siap tangannya, kepelannya ya buat Tuhan kita ya. Sekali lagi kita coba lagi. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oke, sip ya semuanya ya. Mari kita mau melompat buat Allah kita. Kita mau bersorak bagi Dia. Amin. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan, bila kita menyembah Dia, kita akan merasa sukacita. Bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali katakan, mari rayakan dan nyanyi. Silakan haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saudara bersuka cita pada siang hari ini, amin. Amin. Tiba saatnya kita mau mempersiapkan persembahan kita yang pertama buat Tuhan. Haleluya. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersuka cita Tuhan. Biar pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu, penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Sebentar kami memberikan yang terbaik. Kami memberikan persembahan kami Tuhan. Berkati tangan-tangan umat-Mu di tempat ini Bapa, berlipat-lipat kali ganda. Biarlah berkat-Mu tercurah Tuhan bagi umat-Mu di tempat ini. Kami serahkan persembahan kami di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan
menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur. Biar hidupku berkenan padamu. Saya mau semua untuk bangkit berdiri, katakan, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hati, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Haleluya. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, kemurahan-Mu yang besar dalam hidup kami. Kalau kami saat ini, kami berdiri di hadapan-Mu, kalau kami masih ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kemurahan-Mu. Kami sehat, kami kuat, dan kami boleh mengingat akan kebaikan-Mu, kasih-Mu yang besar, sehingga Engkau turun ke muka bumi ini dan memberikan kami keselamatan. Berapa banyak Tuhan orang tidak bisa merayakan Natal hari ini. Berapa banyak mereka yang tergeletak di rumah sakit maupun di rumah-rumah karena sakit. Tapi hari ini kami mengucap syukur, kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, sehingga kami boleh mengerti apa artinya Natal dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Nah saudara, pada waktu hari Natal tanggal 15 kita merayakan, kita telah sama-sama merenungkan tentang Natal, bahwa Natal itu ada dua kelompok manusia yang datang menyembah Dia. Yang pertama itu orang bukan gembala dulu, majusnya belakangan, anaknya udah gede baru dia datang. Nah, yang punya foto saudara kenang-kenangan hari Natal itu cuma para gembala dan majus. Nah, hari ini kalau saudara datang cepat, kita foto juga, ada kenang-kenangan tahun ini. Tapi nggak apa-apa, pulang dari ini kita foto lagi supaya kenang-kenangan. Kenapa kita mesti foto, saudara? Karena begini, waktu saudara foto, jadi kalau mau foto jangan takut-takut, difoto aja. Belum tentu tahun depan saudara masih ada. Nah, oleh sebab itu saudara, Natal berbicara tentang kasih Allah kepada manusia. Nah saudara, Bapa itu telah jauh-jauh hari dia punya satu impian, bahwa manusia ini telah jatuh dalam dosa. Dia gak bisa untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Maka
Bapa punya rencana, dia kirim Yesus sebagai satu yang menjadi sama seperti manusia, menggantikan manusia, supaya dapat kembali untuk mengambil apa yang pernah diberikan di Taman Eden, sekarang ini mesti dikembalikan. Gimana caranya? Tuhan memberikannya dengan satu cara, bahwa Yesus mesti datang. Nah, saudara, ribuan tahun yang lalu sampai hari ini, saudara, orang merayakan Yesus lahir. Tapi saya mau katakan hari ini, kalau kita merayakan kelahiran Yesus, mesti ingat satu hal, bahwa Yesus tidak lahir hanya menjadi sekarang ini bukan jadi bayi lagi, tapi dia menjadi raja di atas segala raja. Nah, saudara, jadi saudara saat ini bisa mengimajinasi di dalam semuanya. Oke, slide. Nah, saudara, jadi Yesus datang pada waktu pertama Yesus datang, saudara, Yesus datang, dia menyampaikan berita itu dengan seorang dan sekelompok masyarakat ya yang marginal ketika itu, para gembala. Tapi Yesus datang, ketika itu dia kirim malaikatnya, pasukan malaikatnya yang bilang gini, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Nah, saudara, pada waktu itu gembala belum bisa nyanyi, tapi saudara dan saya bisa nyanyi. Saudara pasti nyanyinya gini, oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Nah, saudara, kalau hari ini engkau menyanyikan itu, saya mau katakan engkau dan saya adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Yesus yang lahir itu, dia nggak bayi lagi, tapi dia telah mati dan dia bangkit, dia naik ke sorga. Dan saudara, dia berjanji dia akan datang kembali menjemput siapa? Bukan menjemput kita, menjemput mempelainya. Catat itu, dia hanya menjemput mempelai. Kalau kita menjadi mempelainya, kita akan dijemput. Saudara, dia bukan menjemput semua orang yang percaya sama dia. Saudara tanya semua orang, saudara, sampai saya tanya Hansip tadi, orang merayakan Natal kenapa? Ya karena mereka percaya Tuhan Yesus. Bapak percaya nggak ada Tuhan Yesus? Ya Nabi Isa percaya semua. Dia nggak menjemput orang yang percaya, tapi dia menjemput orang yang percaya mau siap menjadi mempelainya. Klik. Nah, saudara, pada waktu Yesus datang yang pertama sekelompok malaikat ngasih tahu, jangan takut, dia bilang, bahwa hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Tetapi pada waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, saudara, dia nggak kasih tahu saudara untuk jangan takut. Tapi orang akan merasa ketakutan kalau pada waktu sangkakala Allah berbunyi, kalau dia nggak dengar bunyi sangkakala itu, karena 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 7-8 saudara baca gini, dibilang gini, bahwa ketika sangkakala Allah berbunyi, maka orang yang mati di dalam Kristus, dia akan dibangkitkan dulu. Tapi orang yang hidup, yang masih hidup, dia akan diubah dan sama-sama akan menyongsong Tuhan di angkasa. Makanya kan ada nyanyiannya gini, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis, saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Saudara, kayaknya orang-orang dulu, saudara ya, orang-orang yang jadul-jadul dulu, itu lebih menghayati untuk ketemu Tuhan di angkasa. Tapi sekarang ini lupa. Coba kalau saudara nyanyi, nggak tahu. Orang, saudara, hari ini saya mau katakan, Alkitab itu jangan saudara lupa bahwa ada pertemuan di sana. Jadi apa yang terjadi? Tuhan bilang gini, firman Tuhan bilang gini, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, karena mereka beristirahat dari semua jeri lelahnya. Jadi kalau saudara
Hari ini dipanggil Tuhan nggak apa-apa, berbahagia. Belum dipanggil juga berbahagia. Kenapa? Karena yang dipanggil berbahagia dibilang berbahagia. Kenapa? Karena dia akan dibangkit lebih dulu. Tapi saudara, orang yang masih hidup sungguh-sungguh juga berbahagia. Karena dia diubah menjadi tubuh kemuliaan. Nah saudara ingat. Jadi pesan Natal, mungkin saudara dengar agak ajaib hari ini. Pesan Natal biasanya orang memberitakan tentang juru selamat. Tapi saya mau katakan hari ini, saya nggak mau pesan Natal itu aja. Saudara udah diselamatkan. Tapi pesan Natal hari ini, siapkah kita menjadi mempelai Kristus menanti kedatangan Tuhan kedua kali? Karena ini lebih bahaya daripada yang pertama. Nah, saudara, pada waktu kedatangan yang pertama, malaikat itu nyanyi kemuliaan bagi Tuhan. Tapi yang kedua, pada waktu malaikat itu bunyi, saudara sangkakala, itu hanya orang yang sungguh-sungguh percaya yang jadi mempelainya bisa dengar suaranya. Nah, saudara, kan gitu saudara. Alkitab bilang gini, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala. Sudah jawab. Kita nggak bisa hanya sekarang bisa kita jawab aku ada, tapi punyalah keyakinan bahwa kalau sangkakala itu berbunyi, kita ada. Maka saudara, nyanyian itu ada awalnya dibilang gini, kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah berbunyi, ya, para tebusan Allah berkeliling tahtanya, kalau namaku disengitku ada. Ada nggak kita saudara? Ini perlu keyakinan kita sendiri. Nah, kita belajar hari ini gimana mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus. Saudara, Natal hari ini saya mau katakan saudara, kita berbahagia baik yang onsite maupun online. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan mau khotbah Natal kayak biasa-biasa? Tuhan bilang enggak, mesti kasih tahu ini bahwa 2025 orang nggak tahu. Nah, oleh sebab firman Tuhan katakan tadi, saudara, orang yang mati di dalam Tuhan akan lebih dahulu bangkit, tapi yang hidup akan diubah sekejap. Artinya, saudara, kedatangan Tuhan itu punya arti dua. Kedatangan Tuhan secara rahasia itu nggak ada orang yang tahu. Itu artinya, saudara, kedatangan Tuhan, dia bilang gini, Immanuel, Wisnu, ayo pulang. Nggak ada orang yang tahu. Saudara, anak-anak, ya saudara, anak-anak lagi gembira, mau saudara rekreasi dari Bogor. Siapa tahu sampai tengah jalan mobil tabrakan mati. Nggak ada yang tahu. Saudara, ini namanya kedatangan Tuhan secara pribadi kepada kita. Tapi kalau sangkakala berbunyi itu, saya maksudkan itu, Alkitab maksudkan kedatangan Tuhan secara umum. Saudara, ayo perhatikan yang secara khusus ini. Kita nggak tahu kapan kita ini. Kalau dia pas kita datang, kita nggak siap, lewat kita saudara. Itu sebabnya, ayo kita siap sedia menjadi mempelai Kristus kapanpun, ya, kapanpun dia berada. Nah, gimana mau menjadi mempelai Kristus? Tentunya yang pertama kita harus jadi milik Kristus dulu. Saudara, kalau nggak jadi milik Kristus, mana bisa jadi mempelainya? Klik. Nah, saudara, menjadi milik Kristus itu Alkitab sebut dengan namanya lahir baru. Masih ingat nggak? Kalau saudara pernah baca Alkitab, Yesus itu pernah ketemu, atau saya mau katakan gini, orang pernah menemui Yesus namanya Nikodemus. Dia bilang gini, gimana supaya aku ini masuk kerajaan sorga? Yesus hanya jawab gini, setiap orang yang tidak dilahirkan kembali tidak akan masuk kerajaan Allah. Saudara, lahir baru itu adalah pada waktu pertama kali saudara bilang, Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Kenapa? Saya cerita dulu bentar, saudara.
kedatangan Tuhan Yesus ke bumi ini adalah rencana Bapa di sorga. Nah, dia kirim anaknya. Anaknya ini saudara bukan hanya menjadi bayi, saya udah katakan udah dewasa naik ke sorga, dan dia katakan suatu kali akan ada pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Artinya dia mau mencari mempelai. Gimana mempelai itu? Ini, Yesus katakan kalau orang tidak dilahirkan kembali nggak akan masuk kerajaan Allah. Nah, jadi sesungguhnya orang yang sudah menerima Tuhan Yesus dan bertobat, berbalik dari hidupnya yang salah, yang berdosa itu menjadi percaya pada Tuhan Yesus, itulah syarat pertama untuk menjadi calon mempelai. Saya percaya saudara udah terima Tuhan Yesus semua. Amin. Bilang sebelah-sebelah, aku udah jadi kekasih Tuhan Yesus. Bilang dong. Nah, jadi kelahiran baru itulah tanda ya, sikap hati kita, saudara, sikap hati kita mesti berubah, pikiran kita mesti berubah, perasaan kita mesti berubah. Kalau kita udah menjadi orang yang lahir baru, artinya Yesus kita bilang, I love you Jesus. Saudara, tanggal 15 yang lalu atau sebelumnya, saudara, awal bulan ini, minggu pertama saya pernah khotbah tentang cinta mula-mula. Saudara, cinta mula-mula itu adalah pertama kali kita bilang Tuhan Yesus, aku bosan dengan hidupku yang lama, aku mau hidup seperti Engkau. Nah, 1 Petrus pasal yang pertama ayat 23, mungkin diklik aja ya. Nah, itu berkata gini, karena kamu telah dilahirkan ya, tuh 1 Yohanes 5 dulu ayat 1, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Jadi kita itu dilahirkan. Nah, prosesnya gimana? Saudara, Bapa di sorga itu punya anak laki-laki namanya Yesus. Tetapi saudara, ada namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu peranannya apa? Peranannya jadi mak comblang. Catat ini. Roh Kudus itu jadi mak comblang. Dia perkenalkan saudara, ini loh ada orang yang ganteng namanya Yesus. Semua kita laki dan perempuan ditulis Alkitab menjadi mempelai. Pada waktu mak comblang ini bilang, Roy, ini ada loh putraku yang ganteng. Nah, yang memutuskan kita mau apa enggak, kita. Roh Kudus itu yang bawa kita. Jadi kalau saudara bisa percaya Tuhan Yesus itu bukan karena saudara, tapi karena mak comblang ini. Karena Roh Kudus ini bawa saudara. Ya, saudara dengar sini. Mau saudara duduk di depan, tengah, belakang, ataupun saudara di online, dengar baik-baik. Kalau saudara dan saya bisa selamat, itu bukan karena saudara, tapi Roh Kudus itu yang bawa. Jadi saudara, orang sekarang ini mau datang ke gereja apa enggak, kadang-kadang kita udah ngomong, ayo. Kadang-kadang saudara kita WA, kita ngomong, kita kadang-kadang, Tuhan secara manusia saya bosan. Roh Kudus bilang, lo tahu enggak? Gue jadi mak comblang lebih bosan lagi sebetulnya kalau mau ngikutin kayak lo. Tapi gue gak bosan, terus gue pertemukan, ayo. Selesai orang udah jodoh gitu, udah. Ya lupa sama pak jomblangnya. Karena apa? Setelah saudara jadian gitu, pak comblang akan bilang gini, selanjutnya terserah Anda. Nah, kita berjalan, tapi saudara, orang yang ngerti bahwa kita telah dijodohkan oleh Roh Kudus, dia akan bilang, Roh Kudus, tolong dong terus bimbing. Nah, saudara, 1 Petrus pasal 1 ayat 3 katakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara, jadi untuk itu, pada waktu kita lahir baru, saudara, kita itu punya DNA namanya, saudara, kalau dites DNA, kita itu jadi siapa? Jadi seperti Yesus. Waktu kita lahir baru. Jadi saudara, sikap kita menjadi seperti Tuhan Yesus dalam pikiran, perasaan kita, saudara ya. Kita akan terus seperti Tuhan Yesus. Nah,
Oleh sebab itu, saudara, kita akan terus di dalam semua itu ketika kita menjadi, saudara, punya DNA itu, maka secara kerohanian, secara kerajaan Allah, saudara akan dibilang gini, jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Jadi bukan tubuh kita ini baru, enggak. Tapi sifat kita harus baru, pikiran kita baru, perasaan kita baru, sikap hidup kita harus baru, gaya hidup kita harus baru. Nah, saudara, jadi terus ya, saudara, untuk itu mestinya diklik terus ya. Seorang dikatakan lahir baru dalam Kristus ketika ia dengan sukarela, sekali lagi saya bilang sukarela menerima Tuhan Yesus. Jadi waktu dijodohkan, kita sukarela menerimanya dan percaya sepenuhnya kepada Dia. Nah, oleh sebab itu, saudara, kelahiran baru akan dibarengi dengan pertobatan. Nggak mungkin kalau orang, saudara, waktu udah jatuh cinta, mulai, saudara, mereka akan mulai sama-sama untuk berjalan bersama. 1 Yohanes 5 ayat 1 katakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, ia lahir dari Allah. Jadi kalau dia lahir dari Allah, saudara, maka hidup orang itu tidak akan sama lagi. Jadi kalau saudara hidup masih sama seperti saudara belum jatuh cinta sama Tuhan Yesus, itu mungkin saudara belum lahir baru. Ya, saudara doa, mulai saudara ya doa. Namanya kalau orang jatuh cinta, saudara duduk di sebelah itu. Wah, saya ngucap syukur juga, saudara. Kemarin itu saya diajak nonton sama masuknya salah saya. Keluar masuknya salah, tapi masuknya yang enak. Namanya, saudara, nggak tahu atau velvet atau apa saya lihat. Velvet ya. Masuk situ, saudara lihat, saya lihat orang kok pakai tidur-tiduran semua. Pak mau kemana? Kata tukang dorong makanannya. Iya saya mau ke dalam. Udah Pak masuk aja. Udah tidur-tiduran aja situ Pak. Ih, enak juga gue masuk. Sebetulnya bayarnya bukan di situ, saudara. Masuk, saudara ya. Masuk. Lah, nonton film anak-anak, saudara. Ih, ini kayak udah mau berakhir nih. Kok tadi masuknya baru mulai, gimana ceritanya nih? Udah masuk, saudara. Tidur-tidur. Tuhan jangan ketiduran nih. Enak, saudara. Ada kasurnya, ada apa, selimut. Waduh, asik banget, saudara ya. Nah, saudara, tapi saya mau katakan gini. Kelahiran baru itu akan mengubah hidup orang. Sesuai bayaran saudara akan menerima fasilitas yang beda. Jadi kalau cinta sama Tuhan Yesus, saudara, dalam hidup kita, kelahiran baru itu harus dibarengi pertobatan. Seorang yang hidup, saudara, di dalam hidup kita ini, 1 Yohanes 5 ayat 1, dia katakan, maka hidup orang itu tidak akan sama lagi. Ya, kalau diklik ada kali. Ya. Nah, dalam hidup kita harus hidup baru. Baik dalam cara pikir, cara pandang, dan semua. Karena Tuhan bilang gini, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi setelah kita terima Tuhan Yesus lahir baru, hidup kita harus pakai iman. Karena orang percaya itu hidup karena iman, ya. Saudara, orang hidup benar itu karena percaya. Jadi hidup saudara hari ini mulai kita hidup dengan percaya. Apapun yang kita lakukan itu berdasarkan harus kita lakukan dengan iman. Mau doa, mau baca firman, mau nyanyi, mau nyembah, kita lakukan dengan percaya. Buat apa saudara nyanyi kalau saudara nggak percaya bahwa saudara akan diberkati karena saudara nyanyi? Buat apa saudara berdoa kalau saudara nggak percaya bahwa saudara akan dijawab doanya? Buat apa saudara ke gereja kalau saudara berpikir bahwa gereja itu saudara datang sana, saudara memuji Tuhan dan Tuhan memberkati saudara? Saudara, pada waktu kita duduk sama-sama, ya, seperti saya cerita tadi, karena saya sendiri, saudara, ya, anak-anak di tempat lain saya sendiri. Waduh, saya lihat kenapa orang kok tidurnya enak benar ya. Ya jangan ngiri dong, saudara, karena mereka datangnya memang perencanaan dari pertama.
Ya saya lihat suami istri sama anaknya ya enak bener lah. Pakai rangkul-rangkulan, pakai selimut tidur itu. Nah saudara nggak apa-apa. Kita dengan Kristus juga mesti gitu saudara. Karena dia pasangan kita. Jadi kalau saya bilang saudara rangkul-rangkulan dengan Kristus, biasa dong. Nggak salah dong ngomong gitu. Karena dia pacar saya, pasangan saya, mempelai saya. Ya terserah kita. Tapi yang anehnya gini saudara. Kalau kita duduk dekat pasangan kita, apalagi jatuh cinta dengan dia, kita duduk, kita tidur. Ini pacar apaan nih? Pacar sama babi apa-apa ya? Saudara, mungkin aneh saya bilang, tapi ini yang banyak terjadi. Karena saudara nanti sampai akhir, saudara tahu nanti. Mempelai itu saudara, ada yang berjaga-jaga, ada yang ketiduran. Tunggu kita lihat ya. Nah, jadi iman kita itu yang membawa dalam semua. Sebab semua yang terlahir Allah mengalahkan dunia, dia bilang. Jadi saudara bilang, wah ini karena memang kelemahan saya manusia sih. Ngantuk gimana? Saudara, dikatakan semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Mengalahkan itu artinya ada Roh Kudus itu memberi kita kekuatan untuk mengalahkan. Itu yang memberi kita semangat, bukan kita ikuti keinginan kita, tapi kita harus Saudara, saya percaya dalam hidup saya belajar kalau kita berjalan dengan Roh Kudus itu nggak ada capeknya saudara. Tapi kalau kita berjalan dengan ini kita banyak jutaan alasan untuk membela diri. Tapi kalau kita hidup dengan Tuhan, enggak lagi. Coba klik. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, dia bilang. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ia enggak dapat berbuat dosa. Dosa itu apa sih? Melanggar firman Allah. Melanggar firman Allah itu apa sih? Melakukan kejahatan. Kejahatan itu apa sih? Kelemahan dari kita. Kelemahan daging kita. Jadi semua saudara, pada waktu saudara mengalami di dalam semuanya, yang kita lawan itu saudara, sebetulnya iblis itu hanya menggoda. Tapi yang kita lawan itu, waduh lebih berat itu keinginan diri kita daripada keinginan Allah. Jadi kebenarannya gini. Jika kita benar-benar sudah lahir baru dan hidup di dalam Tuhan, maka kita akan terus berjuang untuk menjauhi dosa. Garis bawahi, menjauhi. Karena kalau saudara berperang gak akan menang, saudara lawan dia. Disuruh menjauhi, karena ada Roh Kudus membantu kita. Kita akan berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Nah, saudara, perjuangan kita itulah bentuk kasih kita pada Tuhan. Nah, jadi pertama, lahir baru dan kita terima dia, saudara, menjadi miliknya. Yang kedua, kalau mau menjadi mempelai, kita harus hidup kudus dan hidup benar. Nggak ada menjadi mempelai, saudara, itu hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam kecemaran. Enggak. Mempelai Tuhan yang kudus itu dikatakan tidak bercacat celah. Nah, saudara, ayo klik sekali lagi. 1 Tesalonika 4 ayat 7 dikatakan gini. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi kalau kita ini telah dilahirkan baru menjadi milik Kristus, kita itu harus melakukan semua yang benar. Tapi yang kita lawan ini saudara, musuh kita itu dunia, setan, tapi yang lebih kuat itu diri kita. Orang yang bisa mengalahkan dirinya itu lebih sakti daripada apapun, yang kekuatan apapun, daripada semua orang kuat di bumi ini. Kalau saudara bisa mengalahkan keinginan diri kita sendiri. Nah, saudara, oleh sebab itu Paulus bilang gini, semoga Allah damai sejahtera itu
menguasai kita. Klik. Ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Siapa yang bisa menguduskan kita? Cuma Dia. Cuma Tuhan. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna. Dengan tak bercacat pada kapan? Kedatangan Yesus kedua kali. Jadi roh, jiwa, tubuh kita mesti terpelihara sempurna. Roh itu memberikan hubungan kita dengan Tuhan. Jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak kita harus punya pikiran, perasaan, kehendak Kristus. Tubuh kita itu, ayo kita bersalutkan tubuh kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Terus saudara, jadi gimana Paulus mengajar kita untuk kita dapat ini? Klik. Berusahalah, dia bilang, hidup damai dengan semua orang. Ini pertama. Damai dengan semua orang itu artinya semua orang yang kita temui dan kita juga orang. Berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan diri sendiri itu artinya ayo move on. Tahu move on? Tinggalkan yang lama. Hari ini saudara nggak akan bisa hidup 25 Desember 2024 lagi. Karena kita akan menuju 25 Desember 2025. Jadi yang lalu Tuhan bilang berusahalah hidup damai dengan semua orang. Damai dengan diri sendiri. Dan damai dengan semua orang artinya jangan ada musuh. Kalau kita nggak bisa damai sama diri kita sendiri, maka kita susah untuk menerima orang lain. Berdamai dengan orang lain. Kenapa? Karena hidup manusia itu, dosa yang pertama, saudara, pembunuhan pertama itu di Alkitab itu, karena apa? Karena cemburu dan iri hati. Kain gak mau Habel lebih dari dia. Kalau hidupmu hari ini 2024 Desember 25 ini masih ada di hati kita, ingin orang lain gak boleh lebih dari kita, bertobat. Kalau enggak, saudara jadi kayak Kain. Saudara terus itu, makanya Tuhan datang. Kain, Kain, dia bilang. Bukan Kain ini loh saudara, namanya Kain. Kain, Kain, mengapa wajahmu enggak berseri, dia bilang. Karena dosa mengintip di pintu hatimu. Tuhan ngomong loh saudara. Jadi kalau kita enggak berusaha itu artinya ada kemauan kita. Kemauan saudara. Bahkan ada yang sama kayak gini. Paulus tulis gini. Jika seandainya semua itu tergantung padamu, berdamailah dengan semua orang. Saudara gak gampang loh. Biar pendeta juga bisa marah. Tanya dah saudara. Wah ini gile juga nih. Orang parkir sampai badan aja gak bisa masuk kayak gini. Bisa marah juga loh saudara jadi pendeta. Karena orang marah itu gak mikir dulu saudara. Kalau udah mikir ya gak bisa marah. Makanya jadi kalau orang yang marah itu saudara, saya hanya katakan kepada diri saya. Orang yang marah itu sebetulnya hilang akal. Mesti masuk panti rehab. Yang kedua dia bilang, kejarlah kekudusan. Kekudusan itu mesti dikejar. Tapi untuk hidup damai itu mesti berusaha. Kejar itu gimana saudara? Jangan pakai judul film saudara. Kalau judul film gini, kau lari ku kejar, kau kejar ku lari, yang gak ketemu-temu. Jadi kejar itu saudara berusaha keras untuk ini. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kalau mau hidup kudus kita mesti mengejar kekudusan. Nah saudara klik lagi. Wahyu pasal 19 ayat 8 katakan saudara. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus. Jadi mempelai saudara, lihat dia udah siap apa enggak? Dua. Tadi mengejar apa? Kekudusan. Yang kedua berusaha untuk hidup damai. Jadi kalau ada musuh saudara nyangkut. Kalau kita masih ingin untuk ya seperti Kain tadi,
nyangkut kita. Jadi dua, saudara. Apa dia katakan? Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Ada tanda kurungnya ditulis apa? Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang yang kudus. Jadi orang itu hidup kudus dulu baru bisa berbuat yang benar. Gimana hidup kudus itu? Mesti kejar kekudusan dan apa? Saudara, dia harus melakukan tadi apa? Berusaha untuk hidup damai dengan orang. Udah belum pakaian itu ada dalam hidup kita? Yesus segera datang kembali, saudara. Oke, klik lagi kalau gitu. Nah, karena itu saudara, firman Tuhan bilang gini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga ini, Paulus ulang lagi saudara, dia bilang semoga Allah hanya apa? Kalau kita bergaul dengan Tuhan, inilah yang bisa mengubah kita. Yang ngasih kita pakaian putih itu nggak bisa karena kekuatan kita sendiri. Bukan karena usaha kita. Tapi Tuhan sendiri yang ngasih kita untuk hal itu. Oleh sebab itu, mari kita siap-siap. Klik. Nah, saudara, pertanyaannya sekarang. Apakah kita sekarang udah jadi mempelai? Jawabannya belum. Kita belum jadi mempelai sekarang. Kita baru jadi tunangan. Belum jadi mempelai Kristus loh. Baru mau jadi mempelai. Kita masih jadi tunangan Kristus. Jadi saudara, karena status kita baru tunangan dengan Yesus, baru calon mempelai, mempersiapkan dia, udah siapkan kita untuk baju mempelai itu. Kalau orang tunangan masih bisa putus nggak? Saudara, kalau saudara bilang gini, oh ini calon mempelai saya, masih bisa disamber sama orang lain loh. Kapan kita nggak bisa di itu lagi? Nah, saudara, kapan? Itulah yang kita nantikan. Kapan? Ketika kita bersama-sama diangkat. Ketika kita masuk, sama kayak orang, saudara, sama kayak orang menikah. Kapan nggak bisa lagi? Hukum itu mulai berlaku ketika dia berdiri sini, ya, berdiri sini dan pendeta mewakili kayak Tuhan gitu ya. Ya, bilang gini, siapa aja lah. Saya contoh Pak Wisnu aja supaya nggak marah kita berdua. Silahkan, saya bilang, Saudara Wisnu, ucapkan janjimu pada mempelaimu. Dia bilang gini, aku Wisnu Wardana menerima engkau. Ya gitu ya. Istilahnya bahasanya gini, nyawamu nyawaku. Aku menerima engkau ketika sakit, ketika menderita, yang susah-susah lah disebut tuh. Ketika miskin, tidak berdaya, pokoknya setia. Saudara, saya buktikan loh, karena saya ini ngikut BPJS juga. Saya bilang istri saya tuh, lihat tuh, kalau istrinya nggak berdaya, istrinya udah nggak berdaya, suaminya yang ngurus BPJS-nya, ngurus itu. Nah, saya lihat ada yang suaminya nggak berdaya karena buta, istrinya yang ngurus. Saudara, saya bilang puji Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, kita bisa sama-sama. Gua ngurus yang lu ngurus yang gua, karena sama-sama. Hanya di dalam Tuhan hidup kita, saudara. Berdoalah supaya pada waktu sangkakala Allah berbunyi itu, kita tetap sehat, tetap kuat, tetap sempurna roh, jiwa, dan tubuh kita. Oleh sebab itu saudara, ayo, karena kita ini baru calon mempelai, sungguh-sungguh saudara, sungguh-sungguh supaya kita tercatat jadi mempelai. Kenapa? 2 Korintus 11 ayat 2 katakan gini. Kenapa saya bilang belum mempelai? Dia bilang gini, sebab aku cemburu
kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki dan membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi saudara, seperti Paulus, sebagai hamba Tuhan, kami ini hanya bawa saudara untuk tunangan sama Tuhan Yesus. Jadi bagian kami hanya itu, perkenalkan, ayo sungguh-sungguh kamu mengkhianati atau enggak urusan saudara dengan Tuhan Yesus. Bukan urusan kami. Paulus bilang gitu, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu. Nah saudara, oleh sebab itu, karena selama kita masih dalam posisi bertunangan, sekali lagi saya bilang, kita masih status calon mempelai, kita masih bisa ya untuk nggak jadi nih saudara. Oleh sebab itu sudah seharusnya kita hidup dalam kekudusan. Jangan hidup sembarangan, ikuti hawa nafsu kita, ikuti keinginan duniawi. Tapi ayo sungguh-sungguh ikut Tuhan. Nah saudara, yang ketiga baru gini, setelah Tuhan kita menjadi mempelai, maka Tuhan klik. Tuhan bilang gini, kamu harus jadi emas murni. Jadi bukan hanya saudara hidup kita kudus, harus caranya gimana? Wahyu 3 ayat 18 katakan, belilah, maka aku ya menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang murni. Saudara, emas yang murni itu berbicara tentang apa? Kasih yang mula-mula dari Tuhan itu. Jadi ayo beli. Beli itu artinya bayar harga. Saudara, masuk tahun 2025 Tuhan bilang kamu harus beli. Saya dapat ayat ulang tahunnya, Tuhan kasih tahu, berbahagialah orang yang kupanggil dan datang ke rumahku dengan setia. Itulah Mazmur 65 kalau saudara baca ayat yang kelima atau ayat ke-6 di Alkitab saudara. Tuhan bilang sama saya, jadi orang yang sungguh-sungguh beli emas dari Yesus. Artinya ayo kita itu terus berusaha untuk apa? Untuk bayar harga. Bayar harga itu saudara berarti mematikan kedagingan kita untuk mencari kasih mula-mula dari Tuhan itu dalam hidup kita. Ya, saya nggak mau lama-lama. Yang terakhir saudara. Kalau yang terakhir kan lebih melek kita. Ayo klik. Yang cepat aja. Nah, ini saudara. Tentunya kalau saudara baca ini hanya satu pesannya Tuhan tentang kedatangannya. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Saudara dan saya dan saudara nggak tahu kapan Tuhan datang. Tanda-tanda udah nyata. Bangsa lawan bangsa. Saudara. Ya. Bahkan saudara lawan saudara itu terjadi di Suriah. Bangsa lawan bangsa udah lama saudara, Ukraina, Rusia, sekarang ini mulai ya. Saudara lawan saudara mau terjadi lagi, Korea Utara, Selatan mau berantem. Tandanya udah nyata saudara. Tapi kapan Tuhan datang? Kita nggak tahu. Hanya saya dan saudara hanya siap-siap. Itulah bagian kita. Ditulis di dalam Matius 25. Ada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Kalau saudara ditanya, saudara, gadis itu artinya menggambarkan gereja Tuhan, menggambarkan orang percaya. Itu digambarkan seperti gadis itu. Itu artinya saudara dan saya. Jadi kalau Tuhan tanya saat ini, engkau gadis yang bijaksana atau gadis yang bodoh? Gimana jawab kita? Siapa gadis bijaksana? Angkat tangan. Siapa gadis yang bodoh? Angkat kaki. Kenapa angkat kaki? Mesti bangun. Saudara lihat, dari 4 itu kan gambarnya. Saya cari ilustrasinya gimana sih. 4 orang semangat saudara, tapi dia gak punya minyak. Yang satu saudara, dia tidur. Udah gak punya minyak, artinya semangat. Minyak itu semangat saudara. Semangat Roh Kudus,
Itu satu malah tidur kalau saudara lihat gambarnya itu. Yang 5 saudara dia dengar mempelai. Dia katakan mempelai datang. Mereka siap, ada minyaknya. Karena waktu malam saudara gelap, kalau nggak kelihatan. Mereka punya minyak, mereka jalan. Yang 4 bilang bagi dong. Masa kita saudara, lu nggak kasihan? Tapi saudara yang bijaksana itu jawab, ini nggak cukup. Untuk kami nggak cukup kalau dibagi. Kamu cari aja dah. Seperti mana kamu biasa carinya di restoran-restoran, di tempat-tempat mewah. Cari aja minyaknya sana. Makanya zaman sekarang banyak zaman healing-healing, saudara. Banyak orang healingnya ke gunung, ke lembah, bahkan ke tempat itu saudara, tempat erupsi supaya cepat healingnya gitu. Tapi saya mau katakan saudara, ayo tahun 2025, klik. Nah, tahun 2025, pesan Tuhan cuma satu, ayo kita semakin intim dengan Tuhan. Karena aku datang segera, kata Tuhan. Saudara, nggak ada orang lain lagi bisa negor kita, diri kita aja. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala cuma satu doa saya, Tuhan, saya nggak mau seorang pun pokoknya ketinggalan. Bawa kami semua pokoknya nanti pesta perjamuan kawin domba Allah. Kami masuk menjadi mempelai, Pak Wisnu ketemu, gimana loh? Kita ketemu lagi. Itu yang saya mau dengar. Pak, kita ketemu lagi. Nah ini saudara, jangan sampai. Kenapa saya berbicara gini? Jangan sampai kita seperti yang diceritakan Lukas 16. Ada orang kaya dengan Lazarus yang miskin. Saudara, kalau saudara lihat cerita itu, orang yang di sorga tahu loh saudara. Nanti saya tahu loh saudara. Pasti ada aja saudara, maksudnya orang pernah saya ketemu, pasti ketemu aja. Loh kesian amat si ini ya, kok di neraka ya. Tapi belas kasihannya gak ada lagi. Sama seperti orang kaya dan orang miskin itu kan dia bilang, Bapak Abraham, kamu tahu saya kepanasan ini, tolonglah minta Lazarus celupkan tangannya ke air supaya membasahi lidahku. Apa jawabnya? Gak bisa, dia bilang. Di dunia dia bilang ada nabi di sana. Ada hamba Tuhan, ada orang nyampein ke dia untuk percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Tapi dia gak mau, gak bisa. Udah terlambat sudah. Saudara, saya mau katakan hari ini, mungkin saudara dengar, ini antik banget. Kok antik bener khotbah Natal hari ini? Karena cinta dan sayangnya Tuhan taruh di hati saya ngomong sama saudara dan saya. Ayo kita siap-siap. Siap-siap. Mungkin Natal kita rayakanlah, masuk ke mall manapun kita lihat berkelap-kelip. Pokoknya. Tapi lebih bergairah lagi kalau kita udah siap. Tuhan, aku siap, kapan engkau datang? Kapan engkau datang? Di kitab Wahyu ditulis saudara, kalau orang tiap hari berdoa bilang Tuhan Yesus, segeralah datang, aku siap. Itu ada berkatnya loh saudara. Nanti saudara baca aja kitab Wahyu ya. Oleh sebab itu saudara, mari menutup ini saya mau katakan, selamat hari Natal 2024. Dan kita akan ketemu lagi. Saya nggak tahu ketemu apa nggak ketemu lagi Natal 2025. Tapi kita ketemu Natalan di sono. Itu doa saya. Jadi 2025 ayo kita semakin sungguh-sungguh. Semakin sungguh-sungguh cari Tuhan. Gini, menutup ini saya baca satu ayat. Ibrani 12 ayat 28. Ya, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut.
Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Mengakhiri ini saya mau katakan, kita gak ketemu dengan Tuhan Yesus yang datang lemah, penuh belas kasihan. Tapi kita akan ketemu dengan Yesus ketika dia datang. Nih, bagaikan api yang menghanguskan bagi orang yang tidak sungguh-sungguh. Tapi bagi kita yang sungguh-sungguh, Yesus hanya berkata gini, berbahagialah engkau Immanuel, berbahagialah engkau Budi, berbahagialah engkau Lukman. Saya nggak bisa sebut satu-satu, saudara sebut aja nama saudara dah, gini, berbahagialah. Kenapa berbahagia? Dia bilang gini, berbahagialah hambaku Immanuel yang setia. Ayo kita setia sampai akhir. Ayo kita setia sampai akhir. Bilang sebelah kita, bilang ayo kita setia sampai akhir. Apapun yang terjadi, ayo kita setia sampai akhir. Yang mau setia sampai akhir, mari kita berdiri, angkat kedua tangan kita. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Angkat kedua tangan kita, buka suara kita, katakan sampai akhir. Biarlah ini menjadi janji kita di Natal 2024 ini, sampai kita ketemu dengan Tuhan. Bapa, Engkau dengar apa yang kami ucapkan bersama. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Bapa, ini pengakuan kami dari dasar hati setiap kami yang terdalam. Kami mau tetap setia sampai kami mengakhiri hidup kami, dan kami bertemu dengan Engkau Tuhan Yesus, mempelai kami, kekasih jiwa kami. Dan kami mendengar Engkau berkata, berbahagialah hambaku, pasanganku yang setia. Bapa, kami mau mendengar kata-kata yang luar biasa itu. Aku berdoa untuk setiap jemaat-Mu, apapun yang mereka hadapi dan apa yang mereka Tuhan jalani di dalam masa-masa yang akan datang ini. Aku berdoa, Roh Kudus, tinggallah di dalam hidup mereka. Tuntunlah hidup mereka. Berikan mereka kekuatan melewati setiap apapun yang mereka hadapi. Biar mereka didapati dengan pertolongan-Mu, Roh Kudus. Mereka menjadi pemenang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu untuk bertemu dengan Engkau. Natal tahun ini kami rayakan dengan satu hal. Persiapkan kami menjadi mempelai-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba selesai untuk menyampaikan apa yang menjadi bagian hamba. Roh Kudus, Engkau teruskan dan persiapkan setiap kami untuk lebih lagi sungguh-sungguh melayani Tuhan.
Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Mari kita sehati dalam doa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah ditaburkan. Oh Tuhan, Tuhan meteraikan ya Tuhan setiap ini firman Tuhan di dalam loh hati kami. Semua yang mendengarkannya ya Tuhan, bahkan firman itu akan terus bertumbuh berbuah untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang sudah Kau pakai menyampaikan isi hati-Mu. Kau Pak Pendeta Gembala kami Tuhan, Immanuel Stopo, bersama Ibu Helen, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi Tuhan untuk menyampaikan ya Tuhan, memberitakan firman-Mu, Injil keselamatan. Oh Tuhan, melalui berbagai media Injil kerajaan surga disampaikan sampai ke ujung-ujung bumi. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, Bapak Insinyur Nyoto Raharjo, Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Bersama wakil-wakilnya Tuhan berikan kesehatan, Tuhan pakai lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Tuhan kami berdoa juga Tuhan untuk Gembala CK4, gembala kami ya Tuhan, Pak Williar Kauntu. Tuhan berkati, Tuhan pakai luar biasa, Tuhan perluas lagi Tuhan wilayah pelayanan Tuhan, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan ya Tuhan. Oh Tuhan kami berdoa untuk gereja-Mu tempat ini Tuhan, untuk gembala kami bersama dengan tim KUR, bersama dengan tim penggembalaan, segenap pelayan-pelayan Tuhan, bersama keluarganya, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Dan Tuhan pakai lagi lebih luar biasa lagi Tuhan, di lingkungan ini Tuhan pakai untuk menjamah jiwa-jiwa di sekitar Ruko Seribu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Tuhan kami berdoa Tuhan juga untuk kul-kul yang ada Tuhan pakai, Tuhan perluas lagi ya Tuhan. Bahkan kul-kul boleh bertumbuh menjadi gereja-gereja baru untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa untuk negara kami tercinta Indonesia. Berkati Indonesia, shalom Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin Tuhan, serta segenap jajarannya. Tuhan sertai roh takut akan Engkau ya Tuhan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Mereka menjalankan kebenaran sesuai firman Tuhan. Dan anak-anak Tuhan di negeri ini mencintai Tuhan Yesus dan punya kebebasan memuji, memuliakan nama Tuhan dimanapun berada. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia, generasi yang inovatif, kreatif. Anak-anak muda yang diberkati Tuhan, cinta mati-matian pada Tuhan Yesus, tidak kompromi dosa. Tuhan pakai mereka lebih heran lagi ya Tuhan, untuk menjamah jiwa-jiwa ya Tuhan di akhir zaman ini, menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan, melalui pelayanan anak-anak muda. Nama Tuhan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Tuhan kami berdoa Tuhan untuk pemilik gedung ini Tuhan berkati. Tuhan beri bisnisnya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati. Bahkan pakai lebih heran lagi ya Tuhan untuk memperluas Tuhan gedung yang diperlukan yang semakin sempit ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah. Kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan. Kami merindukan ya Tuhan gereja yang definitif, di mana kami bisa memuliakan nama Tuhan, melayani anak-anak Engkau dan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Tuhan kami tahu Tuhan Engkau punya cara yang ajaib dalam melakukan semuanya ya Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan sekiranya kami entah lagi akan pulang dan Kau memberkati kami melalui hamba-Mu. Kita angkat kedua tangan kita. Berkat damai sejahtera dan sukacita daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, dan kita akan hidup bersama Dia kekal untuk selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku
kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat Natal. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem.
Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.